Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Ririn Pramesti, peserta Latsar CPNS 2022, Jabatan Operator Komunikasi, Unit Kerja di Direktorat Kesiapsiagaan, Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan membahas salah satu isu mengenai smart governance, yaitu smart city. Pas kali nih saya membawakan narasumber yang keren-keren dari berbagai wilayah di kantor. Yuk kita kenalan dulu sama mereka. Dari Bang Rizkyansyah, silakan. Oke, baiklah. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizkyansyah sendiri, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B NIAS, dan Jabatan Operator Komunikasi. Terima kasih Mbak Ririn. Oke, lanjut ke Mas Wija, silakan. Selamat pagi Mbak Ririn dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Wigatsu Kameda Yoga Permana. Saya penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya dengan jabatan perawat terampil. Mungkin cukup. Oke, lanjut ke Bang Wawan, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Perkenalkan, nama saya Wawan Irwandi, asal dari Makassar. Untuk unit penempatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju untuk jabatan operator komunikasi. Baik, terima kasih. Oke, lanjut ke Kapten Eko, silakan. Terima kasih Mbak Ririn. Halo, perkenalkan saya Eko Aprianda Atmaja, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, tepatnya di KN SAR SETA, jabatan calon nahkoda kapal kelas 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Kapten Eko. Lanjut ke Bang Azhar, silakan. Halo Mbak Ririn, terima kasih waktunya. Ya, untuk perkenalan hari pada awal ini, izinkan bagi saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Azhar Nur Hafid. Saya kebetulan asli Surabaya. Dan sekarang saya penempatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang sebagai calon Kepala Kamar Mesin Kapal kelas 2 KN SAR Antareja. Terima kasih Mbak Ririn. Oke, terima kasih semuanya sudah berkenalan. Sekarang kita langsung saja nih mulai diskusi kita hari ini dengan judul Smart City dalam Pembangunan Kota. Kita semua kan dari berbagai wilayah kantor SAR ya. Jadi saya mau tahu tentang Smart City, kota pintar. Menurut kalian apa nih pengertian Smart City? Dulu nih. Aku aja kali ya. Jawab duluan. Ya. Kalau menurut saya sendiri, Smart City itu kayak upaya dalam meningkatkan ekosistem kota itu dengan menciptakan ide-ide inovatif dalam hal ini yang mungkin untuk mengatasi permasalahan yang ada di kota tersebut atau untuk meningkatkan mungkin kualitas hidup masyarakat di sana ataupun bagaimana sistem yang ada di kota tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Wawan. Ada yang mau menambahkan? Mbak Ririn, mungkin saya sedikit menambahkan terkait Smart City. Untuk Smart City sendiri bisa diartikan seperti mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi pada saat era digital sekarang untuk guna dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi baik pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga di kota tersebut. Oke, terima kasih Bang Azhar. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan terkait pengertian dari Smart City? Cukup ya berarti ya? Boleh cukup. Cukup. Oke, berarti intinya Smart City atau kota pintar itu merupakan upaya-upaya inovatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di kota tersebut dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas masyarakat. Kemudian kalau dikaitkan dengan daerah masing-masing dari kalian, bagaimana Smart City ini dapat diterapkan?
Ada yang Izin, mau? Mbak. Ya, silakan. Kalau untuk Kota Tarakan sendiri, halo, terdengar kan? Ya. Mbak? Maaf. Iya, terdengar. Silakan, Di Cap. Kota Tarakan sendiri, untuk Smart City masih kurang, Mbak, karena tidak adanya dia portal pelayanan terpadu seperti di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya yang memiliki call center 112 untuk pelayanan terpadu keadaan darurat yang menghubungkan beberapa instansi seperti Polres, Basarnas sendiri, Dinas Kesehatan, Ambulan, Damkar, Satpol PP, dan lain-lain. Jadi Tarakan sendiri kurang cepat dalam menanggapi keadaan darurat dan kurang efektif gitu, Mas. Oke. Hal ini berdampak jadi kita kayak terhambat gitu dalam menanggapi keadaan darurat. Instansi-instansi kadang juga nggak tahu ada keadaan darurat di kota karena kurangnya informasi terpadu itu, Mbak. Oke. Udah ada yang lain mungkin dari daerah Nias, Mamuju, Palangka, atau dari Kupang. Ini kita beda-beda semua ya. Silakan. Ya Mbak, untuk dari Nias saat ini untuk Kanser Nias biasanya kan jika ada pemberitaan atau sebuah berita SAR atau operasi itu biasanya dari individu kan atau melalui staf dan pejabat yang dikenal. Padahal Kanser Nias sendiri itu sudah memiliki layanan telepon kantor, tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui yang menyebabkan proses pelayanan nomor telepon kantor juga jarang digunakan. Jika dihubungkan ke Smart City, sebenarnya bisa diharapkan adanya promosi lebih, terutama di bidang teknologi terhadap layanan nomor telepon, seperti menghubungkan promosi melalui infrastruktur fisik yang berbasis teknologi. Contohnya, pemasangan promosi dengan Videotron. Tetapi berhubung di Nias baru memiliki 3 Videotron yang terletak di Pasar Nou, Lapangan Merdeka, dan juga Lapangan Pelita, yang menyebabkan belum optimal, apalagi untuk jaringan internet yang masih belum stabil. Itu sih biasanya kendala untuk pemrograman Smart City di Nias, Mbak. Oke, terima kasih Bang Rizky. Ada lagi dari teman-teman mau berbagi cerita dari daerahnya masing-masing? Silakan. Izin Mbak Ririn. Ya, silakan Bang. Saya dari Palangkaraya. Untuk Smart City ini mungkin di kita yang di daerah-daerah tidak bisa disamakan dengan yang di kota-kota besar seperti Jakarta ya. Karena apalagi kita yang di pelosok pasti kan perkembangannya itu lebih lama daripada yang di kota. Mungkin karena aksesnya, karena pembangunannya, jadi agak sedikit terhambat gitulah. Untuk pengalaman saya selama 5 bulan di Palangkaraya ini ya kurang lebih. Yang saya rasakan seperti kayak jaringan telekomunikasi, internet tuh masih terhambat, masih sangat ya kurang lah dibandingi di Pulau Jawa atau di kota besar lainnya. Walaupun pemerintah daerah ya sudah membuat sistem seperti usahanya seperti memasang wifi gratis di pusat-pusat kota seperti taman kota seperti itu, tapi saya rasa masih agak lambat perkembangannya dan jaringannya tuh masih sangat kurang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk perkembangannya ya dibandingin kota Jakarta ya masih kurang lah, itulah. Itu tadi dari Mas Wikia dari Palangkaraya. Ada lagi yang mau menambahkan dari teman-teman? Izin menambahkan Barin. Oke, silakan Bang. Kalau dari saya di Mamuju sendiri itu yang saya lihat gimana ya, mungkin kotanya masih dalam tahap pembangunan kali ya, karena mungkin mungkin setiap kota di Indonesia itu sedang mengarah ke yang namanya Smart City, cuman tahap prosesnya itu ya yang berbeda-beda, sama seperti yang dibahas Bang Wiga tadi. Nah justru di Mamuju sendiri itu kita ada 2 kendala sebenarnya, kondisi alam sama kondisi geografis. Kondisi alam itu gimana, kayak gempa bisa datang kapan aja gitu kan, dan kondisi geografis kota Mamuju sendiri itu yang gunung landai dikit habis itu udah langsung laut, jadi untuk pembangunannya itu agak susah mungkin kalau saya lihat ya menurut saya. Dan mungkin pemerintah udah dari tahun kemarin udah merencanakan untuk Smart City apa pembangunan tata kota, tapi tiba-tiba gempa nih, jadi alokasinya mungkin diarahkan ke bagaimana merecover kembali kondisi kota setelah gempa.
Mungkin seperti itu sih kalau dari Mamuju. Oke, terima kasih Bang Wawan dari Mamuju. Ada pendapat lain dari teman-teman? Saya mau berbagi cerita. Mbak Dirin, Ya, silakan. saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya di sini terkait smart city di Kota Kupang NTT ini. Mungkin hampir sama dengan apa yang diutarakan rekan-rekan yang lainnya yang berada di daerah. Kita di kota atau kabupaten yang agak jauh dengan apa yang kita bayangkan di Jawa, mungkin ya ada sedikit banyak perbedaannya. Sedangkan di Kota Kupang ini, menurut saya dalam tahap proses berkembang terkait smart city. Saya pernah baca beberapa artikel bahwa beberapa waktu yang lalu Kota Kupang memang memprogramkan untuk menuju ke smart city, tapi dalam jangka waktu yang masih lama, mungkin dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan atau jangka panjang. Kenapa ini bisa disangkut pautkan dengan hal yang sangat penting? Karena memang untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Kota Kupang ini, dalam hal dasar aja untuk pelayanan publik. Jika dalam pelayanan publik membaik, otomatis banyak masyarakatnya kan terbantu. Dari masyarakat terbantu, maka kan mendatangkan investor dari luar ke Kupang. Kenapa kok berhubungan dengan investor, Mbak? Karena berhubungan dengan ekonomi masyarakat di sini nantinya. Jika investor datang ke Kota Kupang, melihat perkembangan Kota Kupang yang semakin berkembang, akhirnya investor mau menginvestasikan uangnya, dan akan berdampak ke masyarakat sekitar, dan kesejahteraan publik akan naik. Itulah kenapa saya ingin mengutarakan ini terkait smart city. Dan harapan saya ke depannya juga akan terus berkembang lebih cepat lagi daripada apa yang direncanakan. Oke, itu dari Bang Azhar. Tadi Bang Azhar juga sudah menyinggung tentang harapan kedepannya untuk di daerah Kupang. Mungkin ada teman-teman yang lain punya harapan ke depan untuk daerah masing-masing itu seperti apa mengenai smart city ini. Silakan, mau ada yang berkomentar? Baik Mbak, untuk dari saya, harapan saya sih adanya kolaborasi sih antara berbagai pihak instansi daerah yang ada untuk mendukung smart city. Karena menurut saya sendiri, kota yang pintar mencerminkan kreativitas penduduk dan juga mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia yang maju dan dapat bersaing di kancah internasional, terutama di era globalisasi digital teknologi. Oke, terima kasih Bang Rizkyansyah. Ada lagi dari teman-teman menambahkan untuk harapan ke depannya seperti apa? Izin Mbak menambahkan Ya, silakan Cap. untuk harapan kedepannya untuk Kota Tarakan sendiri khususnya ya seperti yang disampaikan saudara Bang Rizky tadi kan, mesti ada kolaborasi yang baik antar instansi biar dia bisa membuat layanan terpadu untuk Kota Tarakan sendiri, sehingga kita dapat menerima atau mengirim berita darurat itu lebih efektif dan efisien, dan instansi-instansi yang harusnya menangani keadaan tersebut dapat menerima informasi itu. Karena banyak misalnya kayak ada kejadian kebakaran, malah kayak pihak SAR duluan yang dihubungi damkarnya sendiri. Terima kasih. Tapi memang dari masyarakat juga sering salah menelepon ya. Oke, terima kasih Cap Eko. Ada yang lain tambahan mungkin? Ya Mbak, sedikit tambahan. Iya, silakan Mas Wika. Saya dengar dari rekan-rekan tadi idenya bagus-bagus sekali ya. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit. Itu emang kalau menciptakan suatu smart city itu membutuhkan usaha yang tidak mudah seperti itu ya. Jadi kita harus usaha keras, usaha ini. Kita juga harus merubah seperti kebiasaan lama. Jadi kita harus membuat kebiasaan baru yang kita tuh terbiasa. Seperti contohnya kayak perkembangan handphone lah. Dari awalnya kita pakai yang polifonik,
Misalnya sekarang kita sudah memakai Android pun semakin berkembang lagi menjadi yang bagaimana gitulah, tidak susah disebutkan. Untuk pelayanannya tadi yang disebutkan kegawat darutan seperti SPGDT atau sistem pelayanan gawat darurat terpadu ya. Nah, itu juga sebenarnya yang emergency kan itu bagus. Tapi mungkin kita buat satu pintu. Jadi awalnya tuh satu pintu. Anggaplah kita masuk barcode, nanti mungkin dari si sistemnya itu atau dari petugas daerah itu langsung mengarahkan ini kira-kira kegawat daruratnya mengenai emergency medis atau kebakaran atau kasus kepolisian, dan mungkin juga ada yang langsung diarahkan ke pelayanan publik atau pengaduan seperti itu. Jadi kadang-kadang kan orang masih ada yang bingung tuh, ini alamat daftarnya gimana sih? Apa kok alamatnya beda-beda? Jadi kalau bisa ya satu alamat aja, misalnya kita pakai barcode atau langsung alamat apa yang mudah diingat gitu aja. Apalagi kan seperti lansia atau orang tua nggak semuanya paham betul, familiar dengan teknologi perkembangan itu ya. Mungkin segitu saja cukup. Ya, ada tambahan lain dari teman-teman, banyak banget ide-ide bagus nih. Ini Iya, silakan. ya, kalau dari saya mungkin di Mamuju sendiri sih lebih ke infrastruktur ya. Infrastruktur apa itu? Karena infrastruktur itu mempengaruhi juga dengan yang smart city seperti yang disampaikan Bang Rizky, Kepeko juga sama di Tarakan dan Nias. Dan mungkin selanjutnya ya mungkin teman-teman belum tahu kalau di daerah timur itu khususnya di Timika itu ada smart city. Kota Timika itu kota smart city dari tahun 2020 kemarin. Nah, di sana kalau mungkin stigmanya orang tuh di timur tuh lebih gimana ya, nggak bicarakan ini ya, cuman mungkin banyak orang berstigma kalau di barat mungkin di Jawa lebih maju daripada di timur, tapi justru kita nggak melihat daerah-daerah yang lain seperti Sulawesi Barat contohnya, tempat saya sekarang bertugas. Nah, itu butuh pengembangan juga, nggak bisa disamaratain dengan Makassar mungkin dan kota-kota besar lainnya, yang mana mungkin yang butuh inovasi-inovasi lebih mungkin dari pemerintah atau dari masyarakat di Sulawesi Barat itu sendiri. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Bang Wawan dan teman-teman yang sudah mau mengungkapkan inspirasinya, aspirasinya buat diskusi hari ini. Kita cukupkan saja ya untuk hari ini. Kesimpulannya, banyak kendala kompleks yang dihadapi untuk mengaplikasikan smart city di daerah, dari mulai infrastruktur sampai pelayanan terpadu. Maka dibutuhkan sinergi dari pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi smart city yang diinginkan untuk kebutuhan bersama. Oke, kita akhiri diskusi pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sama Mbak. Salam dulu kita. 1, 2, 3. Fikam jagat Samagra. ASN ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.